إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita bertemu kembali di tempat ini di penghujung bulan Sya'ban yang mana sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan ini bulan yang sangat penting bagi kaum muslimin, bulan di mana ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala tercurah kepada kaum muslimin dan rahmatnya sangat melimpah, barakahnya pun terjadi pada bulan ini, dan juga doa di manusia sangatlah mustajab di bulan ini pula. Seperti saya jelaskan sebelumnya, hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan ini wajib difahami oleh kaum muslimin. Jika ia tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan hikmah dari Ramadan ini. Hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan sangatlah penting untuk difahami. Kalau begitu saya akan membahas sesuatu yang istimewa. Akan masuk ke dalam Ramadan. Bagaimana sih proses ataupun teknik doa, zikir, dan bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh para manusia agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Baiklah, bahasan malam ini saya akan membahas surat 35 ayat 10 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, tetapi tidak serinci yang saya bikin seperti 10 poin. Waktu di mana itu?
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada surat itu, surat 30, surat berapa? 35 ayat 10, juz berapa itu? Juz 22. Jadi Ustaz juz 22. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi qala jalla wa 'ala Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Silakan. Terjemah, kemudian tafsir, terjemah Hanafi 35 ayat 10. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu Semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Di situ yang akan saya bahas hanya 2 poin. Ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib. Wa ma huwa al-kalimu at-tayyib? Wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Wa ma huwa 'amalu salih? Apa itu perkataan yang baik? Dan apa pula makna arti dari amal salih? Ini wajib dipahami oleh manusia. Ketika ia tidak mengetahui kalimat tayyib dan tidak mengetahui amal salih, itu bermasalah. Silakan Ustaz Diri. Bu Aslam. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya, yaitu barang siapa yang senang menjadi mulia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia konsekuen mentaati Allah Ta'ala. Jadi barang siapa ingin mulia di dunia dan di akhirat, dia harus konsekuen mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajarannya, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Wajib, tidak boleh tidak. Lanjut. Karena hal itulah yang dapat mencapai maksud tujuannya. Karena hal itulah, ketaatan itulah yang bisa mencapai keseluruhan daripada makna izzah. Kesungguh-sungguhan itu juga bermakna izzah. Kemudian juga, dan karena Allah Ta'ala adalah pemilik dunia dan akhirat. karena disebabkan Allah pemilik dunia dan akhirat, maka miliknya lah kemuliaan itu, izzah itu, kehormatan itu. Jikalau Anda ingin menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Allah di akhirat dan di dunia ini, dan disebut oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat, silakan. Serta miliknya lah seluruh kemuliaan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah. Mujahid berkata, Apa kata Mujahid tentang kalimat al-izzah? barang siapa yang menghendaki kemuliaan dengan menyembah berhala-berhala, maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah. Firman Allah. Jadi dengan menyembah berhala itu orang-orang mencari kemuliaan, justru mereka tidak mulia. Lanjut. Firman Allah, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, yaitu zikir. Jadi apa perkataan yang baik itu? Al-kalimatut thayyib ialah al-dzikr. Seperti tasbih,
tahlil, tahmid, takbir, istighfar, kalimat hamdalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bacaan Al-Quran. Kemudian bacaan Al-Quran yang Anda baca di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan shaim, dan yang Anda baca ketika Anda i'tikaf, dan seluruh bacaan Ramadan kapan saja di luar bulan Ramadan. Lanjut. Dan doa. Dan doa. Ketiga hal ini disebut sebagai kalimatut thayyibah. Jadi menurut para ulama dari kalangan mufassir, salah satunya yaitu Mujahid, beliau mengatakan bahwasanya kalimatut thayyib ialah az-zikr, membaca Al-Quran, dan doa. Tiga hal ini disebut al-kalimatut thayyib, perkataan yang baik. Lanjut. Itulah yang dikatakan oleh bukan hanya satu ulama salaf. Dan perkataan ini juga dikatakan oleh bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf, tapi banyak banget dari kalangan ulama salaf, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan. Apa kata Imam Ahmad meriwayatkan dari mana? Bahwa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata. Apa kata Nu'man bin Bashir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan mengagungkan Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil kepadanya, semua bacaan zikir itu bertanggung di sekitar arsy. Mereka memiliki gema di sekitar arsy. Jadi kesemuanya itu naik, zikir dan apa yang dilakukan itu naik sampai ke sekitar arsy dan menggema suaranya di sana. Yang menaikkannya itu ialah para malaikat membawa amal tersebut. Lanjut. Mereka memiliki gema di sekitar arsy seperti gema suara lebah yang menyebut tuannya. Jadi suara itu menggema di sekitar arsy seperti lebah ketika melihat tuannya. Bagaimana suaranya dan mendatangi tuannya? Begitulah gemanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gema al-kalimatut thayyib. Lanjut. Apakah salah seorang kalian tidak senang bahwa ada sesuatu yang akan menyebutnya di sisi Allah? Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi apakah kalian tidak senang ada sesuatu yang menyebut Anda di sisi Allah? Tentu kita ingin. Apa itu? Az-zikr, membaca Al-Quran, dan doa. Ketika Anda lakukan ini, hal ini menggema di sisi Allah, dan Anda pun disebut-sebut. Lanjut. Firman Allah Ta'ala, dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan amal yang saleh dinaikkannya. Lanjut. Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, perkataan-perkataan yang baik adalah zikir kepada Allah Ta'ala dan akan naik kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan amal soleh adalah menunaikan berbagai kewajiban. Jadi kalau ditanya dari Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya zikir itu akan naik kepada Allah, yaitu kalimat thayyib. Yang kedua, amal saleh, ternyata dia hal-hal yang wajib. Seluruh wajibat yang Anda lakukan itu disebut sebagai amal saleh. Apa yang wajib? Selain daripada rukun Islam yang 5, asyhadatain, dan memelihara syahadat ini. Yang kedua ialah salat, zakat, shaum, dan haji
Selain daripada itu ialah yang wajib Anda lakukan seperti yang terdapat pada surat yang ke-6 ayat 151 dan 150 sampai dengan 153, yaitu Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Silakan baca terjemahan. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabb-mu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi syirik itu larangan. Perintahnya apa? Surat 17 ayat 23 sepotong. Larangannya syirik, perintahnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Silakan. Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi perintahnya untuk tidak beribadah kepada selainnya, wajib beribadah kepadanya. Jadi wajib beribadah kepadanya dan tidak boleh syirik. Kemudian surat 52, surat yang ayat 151-nya surat 6. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapakmu. Ini hukumnya wajib. Jadi salat 5 waktu, saum, zakat, haji, syahadat itu wajib dilakukan. Maka berbakti kepada kedua orang tua pun wajib. Tanpa Anda lakukan ini, semua doa, zikir dan bacaan Quran Anda sia-sia tertolak. Wajib atau tidak berbakti kepada kedua orang tua? Wajib. Sekalipun dia kafir, sekalipun dia telah mengecewakan ibu Anda dengan beristri 10, Anda wajib berbakti kepadanya. Kemudian wajib yang berikutnya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. ini haram. Wajib memelihara anak. Untuk memelihara anak ini hukumnya wajib. Seperti terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Memberi makan sang anak ini wajib. Kalau dia tidak mampu menyusui dengan susu orang lain, hukumnya wajib, harus dibayar. Kalau dia tidak bisa menyusui, dia minta kepada orang lain untuk menyusui anaknya dan dibayar orang yang menyusui anaknya. Hukumnya wajib. Kemudian, Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. jadi suami memberi makan kepada anak dan istrinya serta sandang merupakan kewajiban. Ini pun harus ditunaikan. Hukumnya wajib. Dan ini menjadi satu amal saleh. Bisa terjadi karenanya ditolak doa manusia dan zikirnya serta bacaan Al-Qur'annya. Kemudian surat 4 ayat 9 surat 4 ayat 9 An-Nisa. Apa kata Allah? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi hendaklah manusia bertakwa kepada Allah meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin. Dia berpoya-poya dengan uangnya. Dia tidak boleh meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin kalau dia punya. Lanjut surat 6 ayat 151, belum selesai. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi dilarang untuk berbuat perbuatan keji. Lalu manusia diwajibkan untuk nikah. Bukan surat Al-Baqarah ayat 183 tafsirnya.
Jilid 1 ayat 183. Ada hadis Rasulullah SAW mewajibkan manusia untuk menikah kalau dia mampu memberi nafkah. Hukum nikah ini wajib. Jangan sampai dia terperosok dalam perzinahan. Seorang ayah yang mampu untuk mengcover sang anak, dia tidak boleh membiarkan anaknya tanpa menikah setelah dia balik. Dia wajib mengcover sang anak kebutuhannya. Dia wajib menjaga kemaluan anaknya untuk tidak terperosok pada hal-hal yang haram. Maka dia wajib mengcover kebutuhan sang anak kalau anak itu belum mampu untuk berusaha. Karena kalau tidak dilakukan, bapaknya akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika anaknya bermain zina. Apalagi seorang ayah berkata, apa yang akan kau beri makan kepada anak istrimu? Kamu belum kerja, padahal bapaknya mampu untuk mengcover sang anak. Lalu anaknya terjerumus, bapaknya bertanggung jawab, menjadi masalah. Baca hadisnya. Hadisnya pertama, Ustaz. Atau yang ketiga. Karena puasa dapat menyucikan badan dan mempersempit jalan syaitan, maka dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Ulangi, Ustaz. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Itu mampu memberi, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Mampu di sini dua, mampu materi dan mampu fisik. Dia tidak infertile. Karena seorang yang infertile haram baginya menikah. Tidak boleh menikah dia orang yang infertile itu. Hukum nikahnya haram, tidak sah. Karena syarat nikahnya cacat. Salah satu di antara dua. Karena barang siapa yang mampu memberi makan satu orang di luar dirinya, maka dia wajib untuk menikah. Dan fisiknya sehat. Ketika fisiknya tidak sehat, infertile, maka haram baginya menikah. Karena hukum jima itu wajib. Karena hukum jima itu wajib. Maka dia tidak boleh menikah kalau dia infertile. Dan laki-laki dalam perkawinan lalu dia infertile, dia harus memberikan kejelasan kepada sang istri keadaannya infertile. Dia punya kewajiban yang tidak mampu dia lakukan. Apakah istri ini bisa bersabar ataupun tidak? Maka dia harus memberikan kejelasan. Kalau dia tidak bisa bersabar, maka dia harus mentalaknya. Jadi hukum jima ini wajib atau bukan? Wajib. Hukum menjima perempuan itu wajib. Kemudian lanjut, Ustaz. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya. Jadi kalau dia tidak mampu untuk menikah, maka dia disuruh untuk saum, supaya dia terhindar daripada wanita. Kembali Hanafi, poin berikutnya. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Perbuatan keji itu Anda tidak boleh melakukannya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Bukan Muslim 2281. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Apa kata Abu Hurairah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan nasib anak Adam mengenai zina. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Zina mata ialah memandang. ini yang tampak. Yang keji itu zina. Kemudian Zina lidah ialah berkata. perkataan kotor di bulan Ramadan tidak boleh, haram. Termasuk di luar Ramadan. Kemudian Zina hati ialah keinginan dan syahwat. ini yang tidak tampak. Ini pun wajib dihindari. Maka Anda ketika mau menikah disunahkan untuk nazar. Bahkan ada ulama yang mewajibkan hukum nazar itu. Lalu nazar itu boleh melihat wanita tanpa ada pakai jilbab.
Dan boleh melihat tangannya, dari tangannya tetap tertutup sampai segini. Melihat tangannya. Lalu boleh melihat sampai betisnya, dari kaki sampai ke dengkul maksimal, tidak boleh lebih. Ketika wanita dinazar, dia boleh minta seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tetapi dia tidak boleh mengapeli calon harimnya, calon perempuannya, calon istrinya setiap malam minggu dihadiri oleh kakak ataupun adiknya ataupun bapaknya, membiarkan dia berdoa di depan. Ya khairullah, dayus. Ini namanya dayus. Nggak boleh. Ini dilakukan ketika nazar. Kemudian Hanafi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Jadi perintah untuk menghidupkan jiwa, tidak boleh dibunuh itu jiwa, tidak boleh membunuh orang. Kemudian, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diberitakan oleh Rabb-mu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Lanjut. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Jangan memakan harta anak yatim. Wajib Anda memelihara harta anak yatim ini. Buka surat 4 ayat 10. Saya nggak tahu poin keberapa dari surat 6 ayat 151 dan 152 ini ya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi wajib untuk memelihara harta anak-anak yatim dan Anda tidak boleh memakannya. Lanjut surat 6 ayat 6. Hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wajib untuk menyempurnakan timbangan, ukuran meter, liter, apapun dia. Wajib untuk Anda lakukan. Ketika Anda tidak melakukan hal ini, berarti doa, zikir, dan bacaan Al-Quran Anda tertolak. Lanjut. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Jadi kalau berkata-kata menjadi saksi mengatakan sesuatu, Anda wajib adil. Tidak boleh karena kepentingan Anda lalu Anda tidak adil. Berkata adil itu wajib, sekalipun kepada musuh Anda, kalau dia benar wajib Anda mengakui kebenarannya. Aduh, musuh ente yang licik, ketika dia benar wajib Anda akui kebenarannya. Tapi susah di Indonesia seperti itu. Katanya orang dungu. Jadi kalau dia jujur, dikatakan dungu, lugu. Tapi kalau dia pandai berkelit, katanya pintar. Nah, ini penyakit. Ini wajib Anda untuk menegakkan kebenaran dan menjadi saksi. Anda ketika menjadi saksi dusta berbahaya. Ketika Anda berkata, kata si A begini, katanya begitu didengar, begitu ditanya, apa Anda dengar langsung? Apa Anda lihat langsung? Dia bilang tidak, ini haram. Berarti Anda menzalimi orang. Jadi saya ulangi kembali ya, Anda tidak boleh seperti orang-orang yang berkelompok dari kelompok 72. Ciri khas orang kelompok 72 itu, apa kata orang yang ada di kelompoknya itu benar, orang yang berada di luarnya bohong. Siapapun yang berbicara di antara salah satu dari kelompoknya dianggap itu berita paling benar. Lalu dia menyampaikan, padahal dalam Islam tidak seperti itu, tidak boleh. Bagaimana sahabat itu ngecek kepada sahabat yang lain? Jadi hati-hati Anda berkata katanya. Ketika Anda ada berita dari orang fasik, Anda terima, Anda pun fasik. Karena orang yang fasik ini batal untuk diterima dan punya berita. Kalau dia menjadi divonis fasik, maka tidak boleh menerima berita darinya, sekalipun dia benar. Kalau Anda tahu orang itu fasik, maka tidak boleh menerima berita dari dia. Seperti yang terdapat surah 49 ayat 6. Orang yang fasik itu ya, dia
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi yang diteliti orangnya terlebih dahulu, orang ini fasik atau tidak, bukan asal berita ditelan. Diteliti terlebih dahulu, orang itu fasik atau bukan. Kalau orang itu fasik, sekalipun berita benar dari dia, tidak boleh Anda terima, karena Anda pun menjadi orang fasik. Jadi kalau sekedar katanya berbahaya. Anda wajib tabayyun. Tidak boleh Anda menjadi Murji'ah dan Khawarij, Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Pada sahabat itu ketika ada salah seorang sahabat membawa berita, dia teliti orang itu fasik atau tidak. Tidak cukup dengan bergaul 3 malam Anda dengan dia dan boleh membawa berita dengannya. Siapa dulu orang itu, fasik ataupun bukan? Jadi hati-hati. Kemudian, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. jadi Anda menimpakan musibah karena Anda sudah menceritakannya, Anda sendiri tidak tahu permasalahan, menimpakan musibah pada orang itu, fitnah. Lalu Anda berkata, waduh walafu saya tidak tahu kalau dia begitu. Nggak boleh, haram. Tidak ada walafu setelah Anda melakukan itu. Lanjut, surat 6 ayat 151. 52, lanjut. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diberitakan Allah kepadamu. Jadi penuhilah janji Allah. Janji Allah ialah memelihara kalimat syahadat dan menghubungkan silaturahmi. Kalau ini Anda putuskan, kalau ini Anda langgar, berarti doa, zikir dan bacaan Quran Anda tertolak. Karena kesemuanya ini hal-hal yang wajib. Lanjut Ustaz ini 35 ayat 10 belum selesai. Dan barang siapa yang berzikir kepada Allah Ta'ala akan tetapi tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka ucapannya itu akan dikembalikan kepada amalnya. Jadi siapa yang berzikir, berdoa dan baca Al-Quran, sedangkan dia tidak melakukan yang wajib-wajib tersebut, maka amal itu akan dikembalikan kepadanya. Maka perbuatan itu dikembalikan kepadanya. Apa kewajiban yang berikutnya saya katakan kembali? Salat itu fardu ain. Melakukan salat itu fardu ain. Wajib Anda melakukannya di masjid dan berjamaah. Yang wajib Anda lakukan di masjid salat itu dan berjamaah. Hukum salat berjamaah itu bukanlah baru di masa Rasulullah. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada salat berjamaah. Allah telah menetapkan salat jamaah itu di masjid. Sebagaimana ketika dia memerintahkan untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat dan masjid, dia tetapkan bahwasanya masjid itu tempat rukuk dan sujud berjamaah. Baiklah kalau begitu. Seluruh amal yang Anda lakukan berupa hal yang berupa doa, zikir, apapun bentuknya, dan membaca Al-Quran, kesemuanya ini tertolak ketika Anda tidak melakukan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib itu harus terjadi sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, dia pun tertolak yang wajib itu. Kalaulah yang wajibnya sudah tertolak, bagaimana pula yang hal-hal yang di luar yang kewajiban? Kemudian saya jelaskan kepada Anda firman Allah setelah itu, orang-orang yang merencanakan makar. Apa makar itu? Makar ialah riya. Kalau ditanya orang merencanakan makar kepada Allah, salah satunya ialah riya. Baca Ustaz tafsir. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Syahr bin Hausib berkata, mereka adalah orang yang riya dalam amal-amal mereka. Jadi mereka ialah orang-orang yang riya dalam amal mereka. Mereka ini orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai perencana kejahatan.
Sekarang kan lagi ngetren riak nih. Riak kan lagi ngetren di masyarakat. Jadi kalau Anda tidak riak, tidak bermuka dua, itu Anda tidak disukai oleh masyarakat. Ciri khas Murji'ah itu, menurut Murji'ah itu sendiri, dia bisa meyakini sesuatu tetapi tidak diucapkannya apa yang diyakinikannya, apa yang diyakininya. Muka dua apa? Muka dua apa tidak? Dia meyakini sesuatu tapi tidak diucapkannya. Kemudian dia bisa mengucapkan sesuatu tapi tidak pula diyakininya. Dan dia bisa meyakini sesuatu tapi tidak diamalkannya. Ini ciri khas Murji'ah. Murji'ah ini dengan Rafidhah lebih kurang cara berpikirnya, bahayanya. Kemudian saya lanjutkan. Hal-hal yang wajib ini wajib Anda tunaikan. Ketika menunaikan hal-hal yang wajib ini, pertama, Anda menunaikan kewajiban itu harus karena iman kepada Allah, plus mengharapkan pahala, plus ikhlas. Bertele-tele enggak? Ini bentuk kesungguhan. Baca Ustaz. Tafsirnya Ustaz. Al-Baqarah 183 itu tafsirnya. Silakan. Ayat 183 Ustaz. Bukan 3 salah salah tulis, aneh salah ngomong ya. 183. Tafsirnya Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, guna menyuruh umat ini berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang maha mulia dan agung. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, kecemerlangan diri dari percampuran dan dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Allah menuturkan bahwa sebagaimana Dia mewajibkan puasa kepada umat Islam, Dia pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Jadi ia wajib memahami bahwasanya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dengan mengetahui dalilnya. Yang kedua, dia mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak boleh melakukan suatu amal ibadah dengan tidak mengharapkan pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Dia tidak boleh melakukan sesuatu dengan tidak mengharapkan syurga dan berlindung dari neraka Allah. Dia wajib. Seperti salah satu contoh dalam surat 92 ayat 5 sama dengan ayat 8. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, plus yang kedua dia bertakwa. Kemudian dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Dia wajib membenarkan adanya pahala dari seluruh yang dia lakukan. Jadi dia wajib ketika melakukan sesuatu dengan mengharapkan pahala, membenarkan memang hal itu ada pahala dari Allah. Dengan berkata, saya memberi ini karena kewajibkan kepadaku ya Allah, dan aku mengharapkan pahala daripadamu. Aku mengetahui bahwasanya setiap amal yang aku lakukan ini ada pahalanya. Aku mengharapkan pahala itu. Dengan pahala ini aku akan mengharapkan untuk masuk ke dalam surgamu dan berlindung dari neraka-Mu. Itu bentuk ekspresi daripada iman. Dia tidak boleh berbuat tanpa i'tiqad, kosong. Dengan berkata Allah Maha Tahu, lah. Dia harus menetapkan perbuatan ini wajib ataupun sunnah, dan aku mengharapkan pahala. Dan karenamu, kalau lakukan ini perintahmu, aku tidak akan pernah mau melakukannya. Emosional atau bukan? Itu keterikatan emosional antara dia dengan Rabbnya, dengan Allahnya. Harus ada keikatan, keterikatan. Itulah bentuk kesungguhannya. Kemudian, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka Allah akan mempermudah jalannya menuju kepada kebenaran dan kebajikan. Kalau dia lakukan kesemuanya itu.
Ini tentang amal saleh, tentang amal Anda kalau mau diterima maka Anda harus mewajibkan, harus Anda lakukan dulu kewajibannya berupa wajib yang Anda lakukan. Bukankah Anda ingin doa Anda diterima dan amal Anda diterima? Maka Anda tidak boleh memutus silaturahmi dan tidak boleh berhenti berdoa dan tidak boleh berkata, ya Allah, aku telah berdoa dan belum dikabulkan. Atau Anda berkata kepada teman Anda, Anda udah berdoa tapi belum juga dapat. Nggak boleh. Bukan tafsirnya Ustaz 186 menjadi 1 Ustaz Al-Baqarah. Tidak boleh dia mengatakan saya telah berdoa tapi belum diijabah. Ini doanya tertolak. 186 yang itu. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak minta dipercepat, yaitu ia mengatakan, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Jadi kalau Anda mau berdoa, doa Anda diijabah, Anda tidak boleh mengatakan seperti itu, aku telah berdoa dan belum diijabah, berarti Anda berdoa tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Hadis berikutnya Ustaz. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau pemutusan hubungan silaturahim, dan selama tidak minta dipercepat. Jadi doa seseorang akan senantiasa diterima oleh Allah selagi dia tidak berdoa untuk berbuat maksiat. Contoh, dia berdagang dapat faedah, membayangkan ada faedah. Ini kalau dapat faedah, ya Allah berilah aku faedah. Padahal di hatinya berkata, kalau dapat faedah ini dia pun mau pergi ke tempat maksiat. Dia berdoa untuk itu, maka doanya haram, tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Jangan nekat. Dia punya rencana mau main judi. Lalu dia berdoa, ya Allah berilah aku rezeki. Padahal dia punya etikat seperti ini, haram. Ini doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Ataupun bertaruh, ya Allah menangkallah aku, maka ini haram, tidak akan pernah diijabah oleh Allah doanya orang ini. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengannya, doanya pun ditolak, amalnya pun batal, karena menghubungkan silaturahmi itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, orang yang minta doanya dipercepat. Ini orang tidak akan diijabah oleh Allah doanya. Kemudian ada hal yang wajib yang harus kita lakukan sebelum Ramadan, selain daripada menghubungkan silaturahmi. Hukum menghubungkan silaturahmi ini wajib atau tidak sebelum Ramadan? Karena apa? Karena di saat Anda saum, doa Anda mustajab. Di saat Anda saum, doa Anda mustajab di siang hari itu. Maka hal yang kedua, yang pertama harus dilakukan ketika dia menghubungkan hubungan silaturahmi, dia tidak boleh datang kepada keluarganya dengan tangan kosong. Buka surat 90 Al-Balad ayat yang ke-14 dan 15. Tafsirnya Ustaz. Jadi 8 Ustaz. Ayat 14 dan 15. Surat 90. Silakan Ustaz. Baca terjemahnya, kemudian baca tafsirnya. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Baca tafsirnya Ustaz. Dan firman Allah Ta'ala, atau memberi makan pada hari kelaparan, Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang yang berada dalam kelaparan. Masrabah itu dalam kelaparan atau busung lapar. Lanjut. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dohak, Qatadah, dan lain-lain, yang artinya kelaparan. Dan firman Allah Ta'ala, anak yatim, yakni memberi makan seorang anak yatim pada hari seperti itu yang masih ada hubungan kerabat. Jadi ini anak yatim dari keluarga Anda juga kelaparan. Sementara di kelaparan juga ada di daerah lain ataupun terjadi pada orang lain yang tidak ada hubungan
hubungan kerabat. Siapa yang terlebih dahulu harus ditangani? Lanjut. Yakni anak yatim yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan dan Ad-Dahab dan As-Suddi, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman bin Amir. Dia berkata, apa katanya? aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya, sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala sedekah saja, dan sedekah kepada kerabat itu mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan silaturahim. jadi ketika Anda datang kepada karib kerabat Anda, tidak boleh dengan tangan kosong. Anda harus datang dengan membawa oleh-oleh, baik mentah ataupun matang. Karena apa yang Anda berikan kepada mereka sekaligus berupa hubungan silaturahim. Tapi orang sekarang berkata, saudara-saudara, dalam uang tidak ada saudara. Itu di Indonesia. Hebat. Iya nggak? Saudara tetap saudara, duit tidak ada saudaranya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Diberkahi nggak orang-orangnya? Jadi saya ulang kembali. Kalau Anda punya duit, carilah saudara Anda dulu. Jangan Anda nyari saudara bini Anda. Saudara Anda dulu cari. Dari sebelah ayah, lalu ke sebelah ibu. Kemudian saya ulangi kembali. Selain daripada hubungan silaturahim, dosa yang banyak itu bisa memutus doa. Saya ulangi kembali, dosa yang menumpuk itu bisa menolak doa Anda, membuat doa Anda tidak mustajab, tertolak karena banyaknya dosa. Jadi sebelum Ramadan Anda harus membersihkan diri Anda dari dosa. Hubungkan silaturahim, cari mereka. Kemudian lakukanlah yang wajib-wajib. Kemudian baru Anda ikuti iringi dengan yang sunnah. Kemudian peliharalah saum Anda. Karena kalau Anda tidak memelihara saum Anda sangat rugi. Karena di saat Anda tidak memelihara saum, maka doa Anda pun akan ditolak. Kenapa? Karena saum itu momen. Saum itu media, Ramadan itu momen. Karena Ramadan itu momen, saum itu media. Kapanpun Anda saum, baik di Ramadan ataupun tidak Ramadan, ketika Anda saum, doa Anda mustajab. Dari mulai Anda berpuasa sampai berbuka. Maka ketika Anda berbuka, Anda tidak boleh berbuka sendirian. Kumpulkan anak dan istri Anda. Kalau Anda di rumah berbuka, ajaklah mereka berdoa. Dengan Anda berdoa, doa itu mustajab. Mintalah dunia akhirat dan mintalah segalanya. Tidak boleh hanya dunia yang Anda minta. Kemudian ayyuhal-ikhwatulillah, uruslah kedua orang tua Anda dulu. Setelah Anda mengurus kedua orang tua Anda, uruslah karib kerabat Anda. Lalu tentang zakat. Ini saya jelaskan tentang zakat. Buka surat 9 ayat 60. Buka tafsir Ibnu Katsir. Dua-duanya buka, berarti 2 orang. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab." Silakan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu, untuk orang-orang fakir. Manusianya atau bukan? Statusnya kefakiran ini atau bukan? Lil itu orangnya, fuqara itu statusnya. Yang kedua, orang-orang miskin. orangnya dan statusnya. Yang ketiga, Pengurus-pengurus zakat. pekerjaannya dan orangnya. Status. Yang keempat, Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. orangnya mu'allaf. Kemudian yang kelima, Untuk memerdekakan budak. untuk memerdekakan budak.
orangnya. Yang keenam, orang-orang yang berhutang. orang dan statusnya atau tidak? Orang dan statusnya. Kemudian yang ketujuh, Untuk jalan Allah. stop. Untuk jalan Allah, keperluan manusianya atau bukan? Nanti kita lihat. Yang kedelapan, Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. status dan manusianya atau bukan? Ada disebutkan masjid dan madrasah atau tidak? Tidak ada. Maka zakat yang diberikan ke masjid dan madrasah haram. Harus diambil barangnya, dijual, bongkar masjidnya, jual, itu tidak boleh, tidak boleh tidak. Karena posnya salah. Jadi uang zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid dan membangun madrasah dan bangunan apapun. Tetapi Allah telah menetapkan zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Lalu di Indonesia Allah mengatakan sabilillah itu termasuk masjid dan madrasah. Ini dari mana perkataannya? Menurut Allah dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang fi sabilillah? Baca Ustaz. Tentang fisabilillah, Bagaimana tentang fi sabilillah? di antaranya adalah orang-orang yang dalam peperangan. Jadi fi sabilillah itu orang-orang yang berada dalam peperangan. Kalau begitu tentara nasional negara manapun masuk. Lah, batal. Yang membatalkannya apa? Sedangkan mereka tidak dikaji oleh departemen atau lembaga terkait. Tidak ada gaji dari departemen dan lembaga manapun yang menggaji mereka, maka mereka mendapatkan zakat. Berarti tentara nasional negara manapun tidak mendapatkan zakat karena zakat mereka, maka karena gaji mereka lebih gede di saat mereka berperang. Berarti zakat itu juga diberikan kepada orang yang berada di medan pertempuran. Harus Anda berikan. Bukan memberikan orang-orang miskin. Buka tafsir yang pertama, Ustaz. Jadi kalau ada orang minta hadallah, usir dia. Baca Ustaz. Yang pertama Ustaz. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan 8 kelompok ini. Apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya atau sebatas yang memungkinkan? Dalam hal ini terdapat Jadi, dua pendapat. para ulama mengatakan berikhtilaf apakah salah satunya mewakili atau kesemuanya. Yang rajih salah satu saja sudah mewakili, tidak harus semuanya. Lanjut. Pendapat pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama. Pendapat kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf. Di antaranya Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata, ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Ini rajih. Satu pun sudah terwakili, tidak harus mendapatkan ke-8. Lanjut Ustaz. Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak. Jadi ke-8 aslam ini orang-orang yang berhak. Lanjut Ustaz. Bukan karena keharusan memenuhi semuanya. Bukan karena harus memenuhi ke-8 kelompok dibagi. Tidak. Lanjut. Adapun perhelatan argumentasi antar pendapat yang berselisih bukan di sini tempatnya. Orang-orang fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang fakir. Itu menurut Abu Hanifah. Lanjut. Sedangkan Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa orang fakir adalah orang yang butuh, akan tetapi tidak mau meminta-minta. Jadi orang yang fakir itu orang yang butuh, tetapi dia tidak mau meminta. Orang yang meminta-minta itu dia tidak punya hak untuk menerima zakat. Paling tinggi maksimal sedekah. Lanjut Ustaz. Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh, akan tetapi ia mau meminta-minta. Qatadah berkata, orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit menahun,
Sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh akan tetapi badannya sehat. Nah, Sekarang kami akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan 8 kelompok ini tentang orang fakir. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan. jadi orang yang sehat tidak halal menerima. Yang datang minta hak Allah itu orang sehat atau orang sakit. Jadi jangan mau ngasih dia. Lanjut. Tentang orang-orang miskin, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta lalu diberikan dengan sesuap atau 2 suap, 1 buah kurma atau 2 buah. Mereka bertanya, kalau begitu siapakah orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya dan ia tidak mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya tersebut, maka ia diberi zakat. Ia tidak meminta-minta. Jelas itu ya? Jelas. Mulai tahun ini tidak ada. Jangan guys, berani nggak ini? Tinggal ente punya nyali ataupun tidak. Tidak boleh dikasih dia. Biarkan dia, kalau Anda tidak kasih tahun ini, dia tahun besok tidak akan datang. Paling Anda disumpainya dan pasti doanya tidak mustajab. Karena untuk diri sendiri dia tidak bisa memenuhi doa itu loh. Doanya tidak bisa memenuhi diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Baik, lanjut. Adapun tentang amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Amil tidak boleh berasal dari kerabat Rasulullah karena mereka tidak berhak menerima zakat. Orang dari kerabat Rasul tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menjadi amil. Kemudian, karena mereka tidak berhak menerima zakat berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris bahwa ia dan Al-Fadl bin Al-Abbas memohon kepada Rasulullah SAW agar dijadikan sebagai amil zakat. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain. jadi keluarga Rasulullah tidak boleh menjadi amil dan tidak boleh memakan zakat dan tidak boleh menerima sedekah orang, tidak boleh menipu orang. Sedekah aja nggak boleh, zakat nggak boleh, jadi amil nggak boleh, apalagi ngakalin orang, apalagi ngegarong, menipu orang haram. Mereka hanya boleh menerima hadiah, tidak lebih daripada hadiah. Kemudian Tentang mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya lembut simpati, ada beberapa macam. Di antaranya ada yang diberi zakat agar mereka masuk Islam. lanjut, setelah itu orang-orang yang berhutang, memerdekakan budak dipotong. Tentang al-gharimu, Al-Gharimin ada ya? Betul, Ustaz? ada beberapa macam. Di antaranya orang yang mempunyai tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras habis harta kekayaannya, atau ia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang dan melakukan kemaksiatan lalu ia bertobat. Orang-orang seperti ini diberi bagian zakat. Jadi carilah karib kerabat Anda yang punya hutang. Jadi karib kerabat Anda yang yang punya hutang itu wajib Anda penuhi dulu. Zakat Anda kumpulkan, turunkan ke dia sekaligus, supaya jelas dia punya hutang. Saudara-saudara Anda yang pergi yang bekerja di tempat-tempat maksiat, itu wajib Anda bebaskan dia dari hutang, karena keterpaksaan melakukan hal itu. Jadi carilah dulu karib kerabat Anda yang punya hutang. Setelah Anda selesaikan hutang dia, kalau Anda punya modal, kalau masih ada sisa zakat, berikan kepada dia untuk modal. Tapi ini tidak dilakukan. Dia ngasih orangnya hagallah.
Buat apa? Karib kerabat ini diurus. Mereka yang punya hutang ini. Tekniknya saya katakan, dari zakat Anda itu bagilah 2. 50% untuk karib kerabat Anda dan orang lain. Yang 50%-nya harus Anda berikan kepada jalan Allah yang ada di medan pertempuran. Orang-orang itu tidak boleh mati kelaparan. Kirimlah ke medan pertempuran zakat itu. Anda akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian berikan kepada karib kerabat Anda. Anda akan mendapatkan rahmat dan barakah Allah dan rahim Anda terhubungkan dan Anda menjadi orang yang baik, harum di kalangan keluarga Anda. Dan Anda pun disebut-sebut oleh Allah. Anda tidak boleh membiarkan karib kerabat Anda miskin dan kelaparan, mereka susah. Sementara Anda kaya raya tidak mau memberikan zakatnya kepada mereka. Jangankan sedekah. Anda tidak boleh membiarkan karib kerabat Anda berbuat maksiat karena terkondisikan, dia terpaksa menjadi uang nafkah. Rangkul mereka. Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sebelum Ramadan. Dan begitu pula zakat ini dia boleh berikan muqaddaman. Zakat pendahuluan. Agar mereka bisa melakukan saum dan periksa panci-panci tempat-tempat beras mereka. Jangan Anda berikan beras bulog yang tidak Anda makan. Kalau perlu beras yang lebih bagus daripada yang Anda makan. Jangan ittaqillah. Gak boleh Anda memberikan barang sesuatu yang jelek kepada orang lain. Buka surat Al-Baqarah itu ayat 268. Tidak boleh. Kalau mau bersedekah cari barang yang murah meriah jadi banyak, semua orang bisa dapat. Salah. Orang jahiliyah lebih baik daripada Anda. Dia tidak memberikan barang buruk. Ntar kalau dia kasih hadiah sarung, Abu Khamsah Asyaralim. Abu Khamsah Asyaralim, Abu yang harga 15.000 atau 25.000. Yang dia pakai harganya zen, harganya yang bagus yang halus. Nah ini model orang jahiliyah tidak seperti itu. Kalau dia sedekah minyak, dia pakai tropikal yang disedekahkannya minyak curah. Canggih saya katakan orang negeri ini. Astagfirullah, apa ini? Baca 267. Hai orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik. Hasil usaha yang baik-baik, bukan hasil rentenir, bukan bunga bank deposito. Gak boleh. Ketika menghitung fulus ada yang di bank itu harus ada pisahkan bunganya depositonya. Ini gak boleh dihitung, ada syaitan. Yang halal aja boleh. Gak boleh. Yang baik-baik, maka yang baik-baik pula Anda berikan kepada orang lain. Lanjut. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Pertanian ya, lanjut. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Gak boleh. Buka puasa orang dikasih nasi bungkus, nasi padang, dia sendiri gak mau makan nasi itu. Ada kan? Dia sendiri gak mau makan nasi itu, tapi dia sedekah nasi itu. Gak boleh. Bagaimana Anda memberi orang makan sehingga dia terkesan seumur hidupnya dia ingat. Setiap dia ingat dia dapat pahala dari Anda, mendapatkan pahala dari ingatannya. Tapi kita kan orang Indonesia tuh pada disiasati itu. Niasatnya disiasatinya neraka disiasati. Ada orang lebih aneh. Innalillah. Sampai sedekah aja disiasati. Ini sallallahu alaihi. Lanjut. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kamu sendiri nggak mau mengambilnya. Apa Anda boleh bersedekah pakai ikan asin? Maka saya katakan kembali kepada Anda. Ketika Anda bersedekah kepada orang, berikanlah barang-barang yang baik-baik. Kalau Anda sukanya apel import, nggak boleh Anda bersedekah dan malam. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Tidak bersedekah tidak masalah. Anda tidak perlu bersedekah.
dengan barang yang buruk. Anda tidak diwajibkan bersedekah sunnah. Rasulullah SAW bilang kalau kamu bersedekah silakan, kamu nggak masalah. Dan ketika Anda memberikan kepada orang lain, kepada kerabat Anda, tidak boleh dalam keadaan dia merasakan dia lemah, berada tangannya di bawah, miskin, nggak boleh. Dan Anda yang menerima itu tidak boleh punya rasa sombong dalam hati Anda dan miskin sombong, nggak masuk surga loh itu. Udah miskin sombong, apa yang namanya sombong? Astagfirullah. Ada orang miskin sombong. La haula wala quwwata. Apa yang ada sombongnya? Kepalanya. Yang boleh haram. Ada hadis tentangnya. Kalau Anda diberi bilang terima kasih, jazakallah khair, doakan orang itu. Semoga dia diganti dengan yang lebih baik dan memberkahinya. Doa, Anda tidak rugi mendoakan orang untuk baik. Kecuali kalau dia haram, colok matanya. Jadi saya ulangi kembali. Anda dalam masalah zakat ini ada prioritas. Orang yang sakit menaun tadi ya, tahu Anda sakit menaun? Sakit sudah lama, yang dia tidak bisa mengobati dirinya karena tidak punya fulus. Itu wajib Anda kasih loh. Ulangi, Ustaz. Orang miskin apa orang fakir itu Ustaz? Qatadah berkata, orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit menaun. Qatadah berkata, orang miskin itu ya orang yang butuh, dia punya penyakit menaun, nggak punya fulus untuk mengobatinya. Menaun itu udah parah, udah lama, kronis, nggak punya duit. Dia boleh diberikan zakat. Cari dulu di antara kerabat Anda seperti itu, kalau Anda nggak mengeluarkan dari kantong Anda yang lainnya. Jadi orang yang sakit itu perlu dibantu. Itu boleh dari uang zakat. Kemudian saya ulangi, hati-hati Anda terperangkap dengan yatim nih. Orang Indonesia itu suka banget zakat yatim janda, yatim janda. Sabar dulu. Orang yang dua ini nggak ada dalam kelompok 8. Ada nggak dalam kelompok 8? Miskin apa namanya yatim dan janda? Nggak ada. Yang ditanya janda ini janda kaya atau janda nggak punya. Kalau dia janda tidak punya, dia diberi zakat bukan karena jandanya, tetapi dia diberi zakat karena tidak punyanya. Ataupun Anda zuat dia, boleh dizuat dia dari kawin. Jadikan dia istri Anda, berikan dia barang yang baik. Anak yatim di sini mungkin banyak anak yatim yang sudah kadaluarsa. Yatim itu menurut Rasulullah SAW dan para ulama. Buka surat 2 Al-Baqarah ayat 177, wal yatama. Yatim itu ialah anak yang ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan lemah, tidak ada yang mengasuhnya, membiayainya, tidak ada yang membiayainya, dan dia belum balik. Kalau sudah balik mah sudah kadaluarsa. Baca, Ustaz. Langsung tafsir tergantung Ustaz. Anak-anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya 1. pada saat masih lemah dan kecil. Lemah dan kecil, ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya piatu, nggak ada piatu. Dari mana tuh mas piatu? Yang wajib memberi makan ayah atau ibu? Kok bisa nggak ibunya mati piatu? Sabar dulu. Yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya 1, 2, pada saat masih lemah 3, dan kecil. 4, dalam arti belum balik. belum balik. Itu disebut. Kalau sudah balik, tidak disebut lagi anak yatim, sudah kadaluarsa. Dan ini banyak salahnya. Jadi saya ulangi lagi, yatim itu belum balik. Kalau sudah balik,
Aduh banyak nih, nggak ada bapak ibunya tapi sudah banyak. Jadi itu tidak disebut yatim. Jadi saya tegaskan lagi kepada Anda, ketika Anda memberikan kerabat itu harus dengan sopan dan santun. Begitu pula memberi kepada orang lain. Anda harus tersenyum baik kepada dia. Tapi kalau dia datang kadang-kadang udah miskin, temperamental lagi kan ada miskin temperamental, mulutnya pun kasar. Ini bukan orang miskin kata Allah. Tidak boleh orang miskin seperti itu. Tidak boleh mengkondisikan dirinya. Orang kita kan lebih suka mengkondisikan dirinya, lebih meyakinkan orang. Nah ini bahaya. Itu tidak boleh, haram. Baik. Jadi lakukanlah itu. Hentikanlah THR. Saya ulangi lagi, lakukanlah ini sebelum Ramadan. Hentikanlah THR. Itu punya dosa nanti. Pas mau lebaran 2 hari atau 3 hari kita kasih dia THR. Dia belikan istrinya baju segini, anaknya baju segini, roknya pendek, dia pun berjalan. Datang ke tempat ini, ya salam. Wabillahi aidin lagi. Tanpa taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah ente keluar duit, wa investasi dosa, wa barang yang dipakai dilihat dipamerkan diri semua. Subhanallah, apa ini? Nggak boleh. Jadi sebelum Ramadan perlu hilang. Jangan THR. THR itu syubhat dengan orang-orang Nasrani. Waktu dia mau Natal, dikasihnya orang-orang itu duit. Iya nggak? Islam pun saking modernnya, bablas nggak kenal dengan nabinya, diikutinya Ramadan. Apa ini? Istimewanya hari rayanya apa? Ramadannya istimewa. Ramadannya istimewa atau hari rayanya, Idnya? Top kalahnya kronis kalau di kantor stadium 5, bukan besar. Cuman nggak ngaji-ngaji aja. Ente bayangkan Rasulullah SAW di dalam nangis di masjid, dan para sahabat radhiyallahu anhum nangis di masjid. Orang Indonesia gedebang. Apa ini? Wapawai lagi, ada yang mood. Astagfirullah. Wah sibuk dia ngantar kesana kemari harimu. Sibuk bikin ketupat. Ada apa ini? Sampai nggak tidur bikin kue, sampai nggak tidur. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya inilah dia namanya manusia yang bermasalah. Jadi saya ulangi kembali. Hubungkanlah silaturahmi itu sebelum Ramadan. Datangi keluarga Anda, cari dia hatta dia berada di desa paling ujung, datangi. Kalau di Indonesia terbalik, yang nggak punya datangi yang punya. Nah ini taat, ini susah. Nanti dia datang dicurigai, ini ada maunya katanya. Nggak datang si miskin ini juga masalah. Datang masalah. Yang sumber bermasalahnya yang punya kadang-kadang masalah. Jadi saling curiga. Saya katakan kembali, datangilah kerabat Anda yang miskin, bawa uang kepadanya. Rangkul dia, beri dia, berikan dia ketenangan Ramadan ini supaya nggak mikir terus beras, lalu apa nanti buka, apa ini? Jadi itu harus saya lakukan sebelum Ramadan, sehingga rahmat Allah juga kepada Anda, masya Allah, tercurah, berkah Allah tercurah, rezeki Anda bisa turun. Dan usaha itu yang serius supaya Anda dapat barakah. Saya kira seperti itu di malam ini, jam nggak jalan-jalan. Saya kira cukup sekian. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau bertanya. Nah, saya tanya tentang keluarga Nabi saat
dan tentang kaitan pertempuran yang tadi Ustaz jelaskan. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih ada sampai hari kiamat? Karena Imam Mahdi terakhir itu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lahir di Madinah, hijrah ke Makkah, berangkat ke Syam. Keluarga Nabi ya. Tapi di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Jadi keluarga Muhammad SAW itu ada tidak putus sampai hari kiamat. Orang mengatakan putus dia kadzdzab. Jadi orang yang disebut oleh kaum muslimin ketika mereka salat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, itu tetap ada sampai hari kiamat, tapi tidak ada satu pun di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, mereka ini tidak boleh menerima sedekah dan tidak boleh menerima zakat. Hanya boleh menerima hadiah, dan orang-orang ini santun, baik, tidak jahat kepada manusia, tidak mengakali manusia, tidak melakukan bid'ah. Mereka betul-betul berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Mereka dihormati, disayangi, dihargai. Kita harus hormat kepada mereka kalau ketemu sama mereka, keluarga Rasulullah SAW. Harus hormat, tidak boleh ada tidak hormat. Karena mereka dari keturunan baik-baik. Harus berakhlak, santun kepada mereka. Saya ulangi, tidak ada di Indonesia. Nggak ada. Kartunya kartu mati. Kemudian yang kedua, medan pertempuran. Afghanistan itu medan pertempuran, Irak itu medan pertempuran, Palestina itu medan pertempuran, di mana bukan. Kemudian Filipina itu Moro itu medan pertempuran. Kaum muslimin kok dibantai oleh orang lain, kenapa tidak? Seperti itu. Semoga Allah berkahi.